Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nuju antikumul jannatu ursuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Mengawali kajian pada pagi ini, Bapak Ibu semua, mari kita sampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela ini musimnya musim peringatan 17-an, Bapak Ibu bisa menyempatkan untuk hadir di majelis ini. Kita sampaikan syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian atas kelonggaran waktunya bisa hadir di majelis ini, saya yang pada pagi hari ini dimohon amal solehnya untuk mengisi kajian ini, saya ikut mensyukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, dalam situasi kita sebentar lagi akan memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang keberapa Bapak Ibu? Ke-80. Maka pada pagi hari ini saya mencoba mengambil tema diskusi kita pada pagi ini, yaitu mewujudkan insan yang profesional religius di era kemerdekaan. Bapak Ibu yang saya hormati, di depan sudah kami sampaikan bahwa nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini perlu kita syukuri, karena kebanyakan orang itu lupa akan dua nikmat yang selalu diberikan pada kita. Nikmatani mabunun bima kathirun minan nas, asihatu wa faqr. Nah, dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa manusia itu cenderung mengabaikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat longgar ini, karena merasa sehat longgar itu suatu hal yang melekat biasa saja, yang melekat pada diri. Bahkan kalau orang itu diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, menurut tafsir Ibnu Katsir itu termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan nikmat, dan akibatnya orang itu akan tertipu, akan kelalaiannya tidak menikmati nikmat sehat, nikmat longgar. Sebaliknya, dengan menggunakan nikmat sehat, nikmat longgar
untuk beribadah, ya, untuk menuntut ilmu, seperti pada pagi ini, atau berbuat baik kepada sesama manusia, itu termasuk praktek orang itu bersyukur atas nikmat longgar dan sehat yang diberikan Allah itu. Karena penyebab kelalaian tadi sudah saya sampaikan, menganggap bahwa nikmat sehat, nikmat longgar ini sesuatu yang biasa, padahal menurut Allah itu adalah suatu nikmat yang istimewa bagi Allah. Dan akhirnya akan berdampak, kalau kita mengabaikan nikmat sehat, nikmat longgar itu akan berdampak buruk di akhirat nanti, karena semua nikmat termasuk nikmat sehat, nikmat longgar itu akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah. Dulu ketika di dunia digunakan apa kesehatannya itu, diberikan waktu longgar, digunakan apa kelonggarannya itu. Nah, ini nanti yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka dalam tafsirnya Ibnu Katsir selanjutnya pentingnya mensyukuri, yaitu nikmat longgar ini. Dalam konteks ini bersyukur adalah dengan menggunakan nikmat tersebut, ya, melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, ya, saya baca potongannya saja. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfur. Potongan ayat ini kelihatannya simpel, sederhana, pendek, tetapi mengandung makna yang sangat dalam tentang nikmat ini. Paling tidak ada 3 poin dari potongan ayat ini. Fadkuruni, ingatlah kepadaku, padaku Allah. Kemudian waskuruli, dan syukurlah kepadaku, padaku Allah. Dan yang ketiga wala takfuruni, dan jangan berkufur, jangan mengingkari. Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengingat Allah? Paling tidak dapat kita lakukan dengan 3 cara, yaitu dengan lisan kita, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, kalimah-kalimah thayyibah itu sebagai bentuk ingat kepada Allah dari lisan. Dengan hatinya, yaitu dengan merenungkan tentang kebesaran Allah. Dan yang ketiga tentu saja dengan perbuatan. Ini cara ingat kepada Allah. Perbuatannya apa? Perbuatannya tentu saja dengan mau bersedia menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Jadi 3 hal ini yang perlu kita pahami, bagaimana cara kita ingat kepada Allah. Kemudian setelah kita ingat kepada Allah, kemudian Allah melanjutkan, adkurkum, maka kami Allah akan ingat kepada kamu sekalian. Bagaimana caranya Allah akan ingat kepada hambanya? Yaitu Allah memberikan ampunan, memberikan
memberikan pertolongan, memberikan kerahmatan kepada hamba. Ini cara Allah itu mengingat kepada hamba-Nya. Kemudian berikutnya yaitu waskuruli, supaya kalian semua ingat kepada, bersyukur kepada Allah. Tentu saja syukur yang mudah kita sampaikan ya tadi sudah saya mulai dengan lisan kita dengan mengucap alhamdulillah. Kemudian syukur dengan perbuatan kita ya. Menggunakan nikmat itu untuk kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Itu cara kita bersyukur kepada Allah. Lalu yang ketiga itu perintah wala takfuruni, dan jangan kalian kufur kepada Allah. Nah, kekufuran ini dapat berupa mengingkari nikmat secara lahiriah, yaitu tidak mengakui kepada si pemberi nikmat. Padahal di ayat yang lain Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin famin, dan apa-apa yang berupa nikmat itu semuanya itu datang dari Allah. Nah, kadang kita lupa keberhasilan kita itu mungkin karena kepandaian kita, keuletan kita, tidak. Tapi wa ma bikum binikmatin famin, dan apa nikmat itu semuanya adalah datang dari Allah. Atau bahkan nikmat itu digunakan untuk kemaksiatan. Nah, itu jangan sampai. Nah, kalau kita menggunakan nikmat ini berarti kita mengkufuri nikmat dari Allah ini. Bahkan di ayat yang sering kita kaji, sering kita dengar, orang yang tidak mau bersyukur itu akan diancam oleh Allah. La in syakartum la azidanakum wa in kafartum inna adzab lasyadid. Niscaya jika kalian bersyukur kepada Allah, maka niscaya Allah akan menambah. Sebaliknya, jika tidak mau bersyukur, tidak mau mensyukuri nikmat yang kami berikan, maka ketahuilah siksaku Allah ini adalah sangat pedih. Artinya yang tidak mau bersyukur diancam neraka oleh Allah. Kemudian kesyukuran kita Bapak Ibu yang berikutnya, alhamdulillah kita hidup di dunia ini yang sekali ini diberikan nikmat Allah, yaitu bisa menetapi agama Islam sesuai firman Allah, inna dina indallahil Islam. Dilanjutkan, aman yabtaghi ghaira islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini satu kenikmatan, kita bisa menetapi agama Islam ini satu kenikmatan yang tinggi nilainya karena hasilnya. Bahkan di surat Yunus sering kita dengar, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Nah, di dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, kami akan berusaha mendetailkan apa sebenarnya firman Allah ini. Lafaz fadlillah ini merujuk kepada segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua
termasuk nikmat hidayah, yaitu nikmat agama Islam ini, termasuk ilmu, termasuk kesehatan, rezeki dan lainnya. Ini adalah bentuk fadlilah, keutamaan. Kemudian lafal birahmati, dengan rahmat Allah ini merujuk pada rahmat Allah yang meliputi kasih sayang, ampunan dan pertolongan dari Allah. Ini maknanya rahmat. Kemudian falyafrahu. Setelah dapat dijawab, kemudian falyafrahu diperintahkan oleh Allah. Maksudnya adalah manusia seharusnya merasa bahagia, merasa senang dan bersyukur atas nikmat atau karunia Allah ini jauh lebih berharga daripada kenikmatan dunia. Ini yang perlu kita pahami tentang kata atau lafal daripada falyafrahu. Jadi hidayah agama Islam ini nilainya bagi Allah itu lebih besar daripada harta yang telah kita kumpulkan selama ini. Kemudian mimma yajma'un. Nah, harta dan perhiasan dunia itu bersifat sementara dan akhirnya akan fana, akan rusak. Ya. Tetapi hidayah dan rahmat Allah itu akan memberikan manfaat yang abadi, baik di dunia maupun di akhirat. Ini potongan ayat ini jadi menegaskan kepada kita bahwa kita supaya merasa bangga, merasa bersyukur diberikan nikmat bisa menetapi agama Islam ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, di depan sudah kami sampaikan ya, dalam kesempatan ini momen bulan Agustus ini ya, sama-sama kita pahami ya, itu kita akan merayakan kemerdekaan, yaitu hari kebebasan bangsa Indonesia dari para penjajah. Satu umat khususnya untuk bangsa Indonesia yaitu kita diberikan nikmat kemerdekaan, satu anugerah, satu karunia dari Allah yaitu kemerdekaan. Dan insya Allah kita akan memperingati pada tahun ini sebagai peringatan yang ke-80. Bapak Ibu, mungkin karena kita sudah lahir di era kemerdekaan, kemerdekaan itu ya hal yang biasa. Tapi coba kita bayangkan Bapak Ibu, saudara kita yang sekarang ada di Palestina, susah untuk makan, apalagi untuk beribadah, datang ke masjid setelah taklim. Tidak sebebas kayak di Indonesia ini. Ya karena kita mungkin menganggap biasa kemerdekaan. Ya, sudah ada sejak dulu karena kita lahir di zaman kemerdekaan. Insya Allah yang hadir ini semua sudah lahir di zaman kemerdekaan. Bapak Ibu gitu dari mohon maaf fisiknya ini cirinya lahir zaman kemerdekaan itu kalau mengaji mengantuk ya karena merasa aman ya, saya maklum karena ini gitu, pagi-pagi gitu datang ke pengajian. Bapak Ibu sekalian, dalam perspektif Islam sebenarnya ada 3 hal utama yang perlu kita perhatikan dengan kemerdekaan itu. Yang pertama, bahwa kemerdekaan itu, ya, kemerdekaan Indonesia ini adalah merupakan
rahmat dari Allah. Lah, penegasan pengakuan ini bahkan ya diabadikan secara eksplisit oleh para pejuang, para pendiri bangsa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Bapak Ibu masih ingat pembukaannya ya, daripada salah ya saya bacakan. Nah, ini. Bapak Ibu baca Pak ya ini ya supaya kita ingat tentang kemerdekaan ini. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Poinnya apa? Atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tapi dari segi sejarahnya coba Bapak Ibu kita ketahui ya, dari segi persenjataan, dari segi teknologinya persenjataan ketika itu kalah dengan penjajah. Ya, kita mungkin di dalam sejarah itu ya hanya bambu runcing. Ya. Kemudian dari jumlahnya pasukan ya jauh lebih banyak para penjajahnya. Nah ini kalau tidak atas rahmat Allah, atas izin Allah, ya tidak bisa. Maka benar. Jadi kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh para pendiri bangsa bahwa ya, kemerdekaan ini atas rahmat Allah melalui perjuangan para pejuang. Selamat datang Pak Ustadz. Saya lanjutkan Pak Ustadz. Yang pertama tuh, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah. Kedua, kita perlu mengenang jasa para syuhada, para pembela agama, para pahlawan kusuma bangsa yang telah memperjuangkan kemerdekaan ini. Kita ini sebenarnya hanya sebagai pewaris kemerdekaan. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan dan tidak lupa dalam mengenang tadi adalah mensyukuri atas nikmat kemerdekaan ini. Nah, kesyukuran ini penting Bapak Ibu supaya kita tidak pernah lupa dengan sejarah. Kalau saya tanya, Bapak-bapak masih apa pahlawan kemerdekaan kita? Malah diuji toh Pak yang tanya saja. Ya proklamatornya Soekarno, Hatta, betul. Tapi yang lebih daripada itu adalah supaya kita tidak lupa dengan sejarah, sekaligus ini menggelorakan spirit patriotisme kepada generasi penerus kita, ya, dalam rangka merawat NKRI, Tapi Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya menurut perspektif Islam, mensyukuri jasa dan kebaikan para pejuang hakikatnya mensyukuri nikmat Allah pada dasarnya itu. Dan kita tahu ya, sesuai dalilnya dalam hadis Ahmad dan Tirmidzi, malam yaskunas lam yaskurina. Orang itu belum dikatakan bersyukur kepada Allah jika orang itu belum bersyukur kepada sesama manusia. Padahal pahlawan kita telah memberikan kemerdekaan perjuangan. Nah, kita wajib mensyukuri atas nikmat pembebasan Indonesia dengan kemerdekaan ini, dan para pejuang-pejuang agama zaman itu
kita tidak salah kalau kita sampaikan syukur kepada para jamaah dengan ucapan alhamdulillah jazakumullahu khairan. Poin yang ketiga Bapak Ibu, itu mencintai tanah air ya sebagai wujud nyata dalam mengisi kemerdekaan. Mencintai tanah air. Mencintai tanah air adalah naluri alami manusia, karena dari tanah manusia tercipta dan air serta udara yang dihirup manusia lahir, hidup dan tumbuh. Sering slogan yang sering kita dengar, hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu termasuk bagian dari iman. Meskipun pernyataan ini bukan Al-Quran, bukan Al-Hadis, tapi kandungan maknanya ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Artinya selaras dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, mencintai tanah air dan merawat dan menjaganya dengan baik sehingga mampu melaksanakan atau menghadirkan kemaslahatan dan kesejahteraan kepada sesama. Nah, itu menjadi tugas utama manusia sebagai khalifullah fil ardh. Kan kita tahu pada dasarnya manusia itu kan diciptakan dengan dua tugas, yaitu sebagai hamba yang selalu ibadah, ya, wa maqlatul jinna wal insa illa liya'buduni, dan yang kedua sebagai khalifah di bumi ini. Dalam pandangan Islam, mencintai tanah air kedudukannya sama dengan membela agama. Hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fil fitin walam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilahim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu, dan juga tidak mengusir mereka dari rumahmu, dari negaramu. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan informasi bahwa Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, termasuk non-muslim, selagi mereka tidak memerangi agama kita. Faktanya memang para pendiri negara, founding fathers kita sepakat bahwa negara ini melindungi semua agama, bahkan berbagai aliran kepercayaan. Nah, dalam konteks ini maka berbuat baik dan berlaku adil pada sesama manusia dalam rangka kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai bentuk cinta tanah air. Nah, salah satu cirinya apa? Satu perbuatan yang baik yang disenangi Allah, yaitu khairun nasi anfa'un nas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sebagai bentuk cinta kita terhadap kemerdekaan, terhadap tanah air. Selanjutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang saya bacakan tadi, ini menjelaskan bahwa nilai seseorang itu tidak bergantung kepada
atau tidak diukur dari kedudukannya, pangkatnya apa, jabatannya apa, tidak diukur dari kekayaannya, apakah dia orang miskin atau orang kaya, atau bahkan dari keturunannya, tapi melainkan diukur dari kemanfaatannya orang itu terhadap orang lain. Nah ini. Oleh karena itu sekali lagi spirit peringatan kemerdekaan ini ya, ini kita gunakan ya, untuk saling berbagi kepada sesama. Apapun itu agamanya, apapun itu golongannya, kalau itu adalah orang Indonesia, rakyat Indonesia, ya, ini berhak mendapat kebaikan dari orang Islam, dari kita semua. Bapak Ibu, hubungan agama dan negara ini harus menjaga, saling menguatkan, saling menopang antara satu dengan lainnya. Dalam konteks ini ya karena kita Muslim ya agama Islam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu wa sultanu akhawani tau aman layas luku wahidun minhuma illa bisaqibi fal islamu usun wa sultanu harisun famala usalahu yudam wa mala harisa lahu doi. Jadi Islam dan kekuasaan adalah saudara kembar. Tidak baik salah satu dari keduanya kecuali bersama temannya. Artinya harus berdua, bersama antara Islam dengan kekuasaan. Islam adalah fondasi dan kekuasaan adalah pelaksana. Jadi usun itu fondasi, harisun adalah pelaksana. Segala sesuatu yang tidak ada fondasinya pasti mudah roboh, dan segala sesuatu yang tidak ada pelaksananya akan sia-sia. Kita bayangkan Masjid Madaniyah ini, kalau fondasinya tidak kuat, dengan bangunan yang semegah ini akan roboh. Tapi sebaliknya, ya, materialnya ada, uangnya ada, tapi tidak dilaksanakan oleh si perancang masjid ini, ya tidak terjadi bangunan masjid ini. Nah, demikian juga agama itu, ya, itu akan berjalan baik kalau negaranya itu adalah aman, negaranya damai. Sebaliknya negara akan damai kalau pemeluk agamanya itu bisa menjalankan syariatnya dengan baik. Nah, itu. Ini yang perlu kita pahami, kedudukan agama dengan negara. Agama akan tumbuh subur di wilayah negara yang damai, nah, termasuk Indonesia ini alhamdulillah ini damai. Itu. Dan negara akan eksis, ya, dan diliputi oleh kebarokan jika ditopang dengan spiritualitas dan ajaran agama yang kuat. Ya. Jadi kalau masing-masing agama itu bisa menjalankan syariatnya, termasuk agama kita sebagai Muslim, kita merdeka menjalankan ajaran kita, ajaran Islam. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, kita bersyukur di Indonesia ini kita hidup di negara yang damai, yang aman. Ya. Bahkan di negara yang berpredikat sebagai negara Islam belum tentu senyaman kita melaksanakan agama ini. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu kita mewujudkan atau mengisi kemerdekaan ini?
Ya, saya mensitir daripada tagline peringatan kemerdekaan tahun ini, yaitu apa tagline-nya Bapak Ibu, yaitu bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Loh, jangan Bapak Ibu enggak ngeh ini gitu ya. Jadi tagline peringatan kemerdekaan tahun ini. Nah, memang salah satu negara itu merdeka tujuannya adalah supaya rakyatnya sejahtera. Sejahtera itu apa? Bahagia. Bahagia itu apa? Merasa senang. Ya, sesuai dengan janji doa yang selalu kita panjatkan Mbak Ibu begitu. Setiap saat Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya baik, bahagia, senang, akhiratnya senang. Nah, ukurannya akhiratnya senang itu ya masuk surga. Nah, oleh karena itu saya memberikan suatu pandangan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini ya supaya umat muslim itu mempunyai karakter yaitu profesional religius. Ini bahasa biar gampang, biar kelihatan hebat itu. Itu apa yang tadi ya, sebenarnya itu sukses dunia dan akhiratnya. Dominasi haman al mukminu alladhi yahtamu bi amri dunya wa akhirati. Lebih besarnya cita-cita manusia yaitu adalah orang iman yang bercita-cita sukses dunianya dan sukses akhiratnya. Insya Allah tidak ada yang rawuh pada ini tidak berdoa sukses dunia dan akhiratnya. Ini apa nggih? Nah, saya enggak Pak, saya pengen susah dunianya, insya Allah tidak ada. Nah, itu. Bahkan ucapan para ahli ilmu yang sering kita dengar, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada akhirata fa'alaihi bi'ilmi wa arada fa'alaihi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia ada ilmunya, yang menghendaki akhirat ada ilmunya, yang menghendaki keduanya ada ilmunya. Maksudnya pengen sukses dunianya ya ada ilmu dunia yang pengen kita sukses, yang pengen sukses akhiratnya ya ada ilmu agamanya yang perlu kita cari. Kalau pengen kedua-duanya ya dicari dua-duanya. Nah, itu. Tapi karena kita hidup di dunia, kesuksesan akhirat tidak dapat terlaksana dengan baik jika kebutuhan manusia tidak tercukupi di dunia. Namun demikian, dalam mencapai kesuksesan akhirat bisa dicari secara spontan, secara bareng-bareng dengan kesuksesan dunia. Inilah kemudahan dari Allah, kemudahan dari Allah. Tapi para Bapak Ibu semua, kalau kita mengkaji di dalam Al-Quran itu, saya dapat menyimpulkan bahwa kunci sukses itu adalah iman. Kunci sukses adalah iman. Karena iman adalah fondasi beramal soleh. Jadi kalau ada iman berarti ada tindakan baik, amal soleh. Dan Allah hanya akan menerima amal soleh makhluk yang beriman kepadanya. Oleh karena itu iman ini tidak sekedar
diomong-omong, bahasanya Pak Prabowo. Tidak hanya dikhayalkan, tidak. Laisal imanu bi thamani wala bi kali, walakin huwa mamakara fi qalbi wa sadaqal am. Tidak dikatakan iman kalau hanya diangan-angan. Saya muslim, ya, diangan-angan saja. Tapi enggak pernah mengaji. Bahkan tidak ngerti Al-Qur'an, apalagi Al-Hadis. Wala bitah kali, tidak hanya pengakuan. Ini saya muslim, buktinya KTP saya minyak Islam. Tidak cukup. Bahkan malakaro fikol. Jadi keimanan yang bercokol di hati ini dan dibuktikan dengan suatu amal. Nah, kemampuan beramal soleh inilah yang dikatakan sebagai sukses keduniaan dan sukses akhiratnya. Hal ini merujuk kepada surat An-Nahl ayat 97, man amila sholihan min unsa huwa mu'min falan yahu hayatan thayyibah walana nahum ajrahum bi ahnimat yakman. Jelas dijelaskan Allah di sana. Ya. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami Allah akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka amalkan. Bapak Ibu sekalian, ayat di atas merupakan janji Allah bagi siapapun yang beriman serta beramal soleh akan dijanjikan oleh kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhiratnya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud amal soleh adalah perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini garis-garisnya. Ya. Amal soleh itu berarti apa? Suatu amal perbuatan yang mendasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau kita balik bahasa ini berarti satu amalan meskipun itu baik, ya baik, tapi tidak mendasarkan Al-Quran dan Hadis, ya tidak tergolong itu suatu amal soleh, ya amal baik saja. Nah, gitu. Di kalangan para mufasir, para pentafsir, kebanyakan para mufasir itu termasuk Ibnu Katsir itu memberikan tafsiran kata hayatan thayyibah demikian. Yaitu balasan tersebut diberikan di dunia mencakup rezeki yang halal, yang baik, kebahagiaan, kemudian sifat qanaah, nah itu merasa cukup. Kemudian bisa merasakan manisnya taat agama atau kehidupan hidupnya. Ini beberapa para mufasir mentafsiri kata hayatan thayyibah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad akhlaka man aslam wa ruziqa kafafan wa qanahu lahu bima atahu. Jadi sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah beruntung orang yang berislam, memperoleh kecukupan rezeki dan dianugerahi sifat qanaah, merasa cukup atas segala pemberian. Nah, ini tafsiran daripada ayatan thayyibah. Jadi oleh karena itu kalau kita mengerjakan kebaikan syaratnya iman. Iman tadi apa? Bentuknya adalah beramal soleh tadi, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia
Tapi sebagian mufasir ini sedikit saja yang menafsirkan ini hayatan thayyibah itu ya diberikan di akhirat, yaitu berupa surga. Itu. Jadi di ayat yang lain kan sering kita dengar ya, amalan kita ini tidak cukup masuk surga. Kalau tidak tadi Allah memberikan apa tadi? Ajroh biasani ya. Kalau tidak Allah itu memberikan rahmat bahwa orang yang beramal soleh itu diberikan apa? Surga itu sebenarnya enggak cukup. Maka Allah memberikan rahmat itu. Ya, itu. Lalu bagaimana perbuatan baik yang bagi orang yang tidak beriman? Ini saya mengutip dari Ibnu Katsir dalam mengomentari ayat di atas yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Innal ayat limul mukmin hasanatun yu'taha dunya wa yusabu 'alaiha fil akhirah. Wa amal kafira fayutaimu bikasanatin fid dunya hatta idza abda illa al-akhirati lam takul lahu hasanatan yuta biha khair. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi, menganiaya kebaikan seorang mukmin, seorang muslim. Pahalanya diberikan di dunia dan dibalas di akhirat. Adapun orang kafir, semua kebaikannya dibalas di dunia. Sehingga apabila di akhirat maka tidak ada lagi balasan kebaikan yang diberikan kepadanya. Nah ini. Jadi Allah tidak apa ini? Ya, istilahnya adil. Ya. Jadi kalau orang iman yang melakukan kebaikan amal soleh itu di dunia, maka nanti akan dibalas dunianya dan akhiratnya diberikan surga. Tapi orang yang tidak iman ya tetap dibalas oleh Allah, tapi hanya di dunianya. Di akhirat mereka tidak ada bagian untuk kebaikan itu. Nah, ini. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, dengan cita-cita akhirat maka Allah akan membantu memudahkan urusan kita. Ya, akhirat dapat, dunia pasti didapat. Nah, jadi kalau cita-citanya adalah akhirat maka Allah akan memberikan keduanya. Sedangkan kalau kita bercita-cita hanya dunia saja, ya, barangkali ya dapatnya dunia, bahkan tidak dapat. Gitu, bisa jadi tidak dapat. Orang itu cita-citanya kan banyak, ya, tapi tidak semua terwujud. Dan nanti di akhirat menjadi orang yang rugi besar. Bagaimana di dalam firman Allah di surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harta al-akhirah najid lahu fil harti. Wa man kana yuridu harta dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Jadi barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka kami Allah akan menambah keuntungan baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan dunia, maka kami Allah akan memberikan kepadanya sebagian keuntungan dunia dan tidak ada bagiannya satupun di akhirat. Nah ini Allah yang berjanji ini. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, sekali lagi karena tujuan kita di dunia itu diciptakan itu tadi sebagai seorang yang harus beribadah dan sebagai khalifah Allah, itu ini kita mengutamakan cita-cita akhirat. Otomatis nanti cita dunia akan didapat. Nah, ini diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Ibnu Majah, man ja'alal Muhammad wahidan hammal akhirah kafahullahu hammad dunya.
Wa man ta'abbat bihil humu fil ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayi au audiya hal. Barang siapa yang menjadikan beberapa cita-citanya pada cita-cita akhirat, maka Allah akan mencukupi apa-apa yang ia cita-citakan dari urusan dunia. Tapi barang siapa yang bercabang-cabang cita-citanya dalam urusan dunianya, maka Allah tidak akan memperdulikan di lembah mana, di jurang mana mereka akan rusak, akan meninggal. Ini ancaman oleh Allah. Secara khusus Allah memberikan petunjuk teknis, ya, cara meningkatkan derajat kita, ya, kesuksesan akhirat kita, yaitu dalam prospek profesional religius. Yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan dan ilmu pengetahuan adalah kunci kemuliaan di sisi Allah. Ayat ini secara khusus menyoroti keutamaan ilmu. Orang-orang yang berilmu dan menggunakan ilmunya untuk menegakkan ajaran Islam akan diangkat derajatnya lebih tinggi oleh Allah. Kata kuncinya, ilmu adalah jalan menuju kemuliaan, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia yang digunakan untuk menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak henti-hentinya selalu dinasihati supaya semangat dalam mencari ilmu, termasuk semangat sering rutin mendatangi majelis taklim. Tapi dalam segmentasi lain itu kesuksesan dunia dan akhirat itu sebenarnya simpel, ya. Jadi kalau kita merujuk pada surat Al-Asr, ya, sederhana. Orang yang sukses dunianya itu ya wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu orang yang sering mau nasihat-nasihati dalam ketaatan, tentang kebenaran, dan dalam kesabaran. Ini ya, versi yang simpel aja, tapi yang uraiannya yang agak mendetail yang kami sampaikan tadi di depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ini meskipun di zaman kemerdekaan, di alam kemerdekaan, tapi kita hidup di zaman akhir. Nabi telah bersabda, la ya'ti alaikum amun ila waladi ba'da sarmin. Jadi tidak akan datang satu zaman kecuali zaman itu lebih jelek daripada sebelumnya. Loh, kok bisa Pak? Tujuan zaman semakin akhir, bangunan semakin baik-baik, gedung-gedung bertingkat semakin bertambah. Iya, itu keduniaan. Tapi yang dimaksud ini adalah akhlak manusia semakin jelek. Semakin jelek. Oleh karena itu kita diperingatkan oleh Nabi dalam mencapai kesuksesan dunia profesional religius ini, kita jangan sampai terkena penyakit al-wahnu. Penyakit wahnu. Apa penyakit wahnu itu? Ini karena waktunya sudah mau habis, saya singkat saja. Jadi penyakit wahnun itu adalah orang yang cinta dunia tetapi takut mati. Nah, coba ini saya
konfirmasi Bapak Ibu yang hadir di sini, takut mati tidak? Takut mati tidak? Jujur saja. Takut mati tidak? Takut mati. Takut mati boleh. Apalagi mati. Gatel sithik. Bingung ini obatnya apa ya? Batuk sedikit nih. Tapi yang dimaksud al-wahnun di sini adalah orang itu cinta dunia mengalahkan dengan akhiratnya. Artinya orang ini takut kehilangan kenikmatan dunia, kelezatan dunia ini, dan takut mati karena meninggalkan kelezatan dunia ini. Ini yang tidak dibolehkan. Kalau mungkin takutnya merasa belum cukup amalnya, atau amalannya itu kurang banyak, itu diperbolehkan. Tapi kalau kita karena mengejar dunia atau takut kenikmatan dunia kita itu hilang, kita takut mati, inilah namanya penyakit wahnu. Penyakit wahnu ini yang tidak diperbolehkan. Mengakhiri majelis ini, kira-kira Bapak Ibu bisa menangkap apa yang kami sampaikan tadi? Insya Allah disimpulkan sendiri. Jadi kita bersyukur dengan kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan oleh para pejuang pahlawan lima bangsa, dan kewajiban kita adalah mengisi kemerdekaan dengan menjadi orang insan generasi yang berbusana religius, yaitu sukses dunia akhiratnya. Dan kita supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI. Sebelum mengakhiri ini, ya mengenalkan dulu, awal-awal tidak pakai kenalan, dan balik kok orang lucu gitu ya. Bapak Ibu, ya saya memang mubalik yang tidak lucu, karena kuliah saya tidak di jurusan perlucuan. Jadi guru besar saya itu guru besar ilmu matematika, jadi bukan ilmu pelawak. Jadi mohon maaf, dalam penyampaian saya tidak bisa lucu, tapi dalam majelis itu yang dicari kan bukan lucunya, mencari kepahamannya. Saya ini adalah Pak Suprimo, di tulisan di situ Suprima, boleh dipanggil Suprimo. Itu yang dapat kami sampaikan pada forum ini, dan nanti akan diakhiri. Barangkali apa dapat kami sampaikan demikian. Kalau ada salahnya, mohon dimaafkan. Alhamdulillah, jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.